Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa, salam jumpa kembali di program Kabar Petang, Khilafah News, edisi Jumat 14 Januari 2022. Seperti biasa, kami akan menemani Anda membahas dan menelaah peristiwa paling menarik hari ini bersama narasumber yang berkompeten dan tentu dari sudut pandang Islam. Bersama saya Muhammad Fadilah Abdussalam, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, Direktorat Tindak Pidana Siber Ditipid Siber Bareskrim Polri resmi menetapkan politikus Ferdinand Hutahian sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Penetapan tersangka diputuskan usai penyidik melakukan gelar perkara. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan, penyidik juga telah meminta keterangan 17 saksi serta 21 saksi ahli. Ferdinand juga telah dipaksa dalam kapasitasnya sebagai saksi dan tersangka. Setelah dilakukan gelar perkara, tim penyidik Ditseber telah menetapkan 2 alat bukti sesuai dengan pasal 184 KUHP, sehingga menaikkan status saudara FH dari saksi menjadi tersangka, kata Ramadan pada wartawan Selasa 11 Januari 2022. Penyidik juga memutuskan mengenakan penahanan kepada Ferdinand. Dia akan ditahan 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara atau Rutan Salemba, Cabang Bareskrim Polri. Ferdinand dijerat pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1948, pasal 45 ayat 2, juga pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Dia terancam pidana maksimal 10 tahun penjara. Pemirsa, apakah hukum lebih longgar terhadap penista agama? Apakah Allah tak perlu dibela? Apa hukuman setimpal bagi para penista Islam? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengurus Tabayun Center, Kiai Heru Elyasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar, Kiai? Alhamdulillah, baik, sehat. Alhamdulillah. Baik, Kiai Heru, langsung saja. Lagi-lagi penista agama kembali berulah di negeri kita tercinta ini. Kita ketahui salah satu pegiat media sosial, Ferdinand Hutahian, menistakan agama melalui Twitter. Lalu mengapa penista agama dapat dengan mudah menyuarakan aksinya ini, Kiai Heru? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mas Fadil dan para pemirsa, rahmatullah, tentang berita tertangkapnya FH dalam kasus yang terakhir adalah diduga menistakan agama. Ini saat ini begitu marak. Ini sebenarnya menjadi mudah untuk melakukan itu karena tidak ada ketegasan. Jadi ketika tidak ada ketegasan itu menyebabkan pelaku-pelaku yang ingin untuk melakukan hal yang sama, menistakan agama ini, mereka tidak takut, tidak khawatir untuk mendapatkan sanksi yang tegas. Jadi kalau saya sendiri melihat ini hanya apes saja. Jadi di sini kalau ibaratnya sebuah pasar, jalan di pasar yang di sana ada peraturan harus memakai helm, tetapi karena kesibukan yang banyak orang tidak pakai helm, dan itu dibiarkan oleh petugas, kemudian tiba-tiba ada kejadian, kemudian sedang apes, kemudian salah seorang yang tidak sedang memakai helm itu pun ditindak. Jadi ada banyak kejadian yang semisal dengan FH, tetapi kenapa kok FH yang ditindak? Ya sebenarnya karena dia sedang apes saja. Karena ketidaktegasan hukum di dalam menghadapi masalah ini, kemudian banyak yang melakukan dan terus mengulang melakukan penistaan terhadap agama. Ya, baik, Kiai Heru. Berarti
apakah hukum lebih longgar terhadap penista agama? Cukupkah sanksi yang diberikan hanya berupa permintaan maaf atau kurungan penjara? Lalu, efektifkah sanksi dalam koridor sistem hukum sekuler saat ini, Ki Heru? Ya, jadi kelonggaran terhadap penistaan agama ini menjadikan pelaku-pelakunya itu leluasa. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gentar, dan dia terus menerus untuk melakukan penistaan terhadap agama. Ya. Yang terakhir adalah menyampaikan Allahku lemah, Allahku kuat, Allahmu lemah. Ya. Kemudian dia pun kemudian membungkus tweetan itu kemudian dengan alasan-alasan. Ya. Nah, ini kelonggaran yang terjadi itu menyebabkan mereka yang menista itu dengan leluasa, sedangkan terhadap yang lain, terhadap kelompok yang lain yang kemungkinan dia melakukan satu kekeliruan yang tidak disengaja, atau kemudian dicari-cari pasal yang terkait dengan hal itu, kemudian mereka sangat cepat untuk diberikan tindakan, diberikan sanksi, diberikan ataupun ditangkap. Itu sehingga Mas Fadil, Ya. serta para pemirsa rahimakumullah, sebenarnya yang dibutuhkan adalah satu ketegasan, tidak sekedar meminta maaf. Jadi kalau Al-Fakir melihat di dalam penjelasan Imam Al-Asubuni dalam tafsirnya, beliau menjelaskan surah At-Taubah ayat 65, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'abu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahsiun. Dan apabila kau tanyakan kepada mereka, yaitu mereka yang melakukan penghinaan, yang melakukan penistaan terhadap agama itu, kemudian mereka mengatakan, sesungguhnya kami ini hanyalah bermain-main, sesungguhnya kami ini hanyalah bersenda gurau, innama kunna nakhudu wa nal'abu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyelanjutkan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan, apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya, kemudian kalian memperolok-olok, kalian melakukan istihza. Nah, ini di dalam tafsir Imam Al-Asubuni beliau memberikan penjelasan, ay walain sa'alta ya Muhammad haula'il munafikin amma qalu minal batil wal kitsbi fi haqqil Islam. Ya. La yaquluna laka ma kunna jahatin wa inna ma kunna namzahu wa nal'abu litarwihin ani nafsi. Jadi dan apabila engkau wahai Muhammad mengatakan kepada mereka, yaitu kepada orang-orang munafik, atas apa yang mereka katakan kepada engkau dengan batil, dengan penuh kedustaan, pada hakmu dan pada hak Islam, lalu apa yang mereka katakan? Mereka mengatakan, makunna jahatin, kami tidak bersungguh-sungguh. Wa inna makunna namzahu wa nal'abu, kami hanyalah bergurau, kami hanyalah bermain-main, litarawihin nafsi, yaitu di dalam rangka untuk mengistirahatkan jiwa, dalam rangka untuk keperluan kepuasan diri mereka saja. Ya. Nah, inilah yang kemudian Rasulullah SAW digambarkan oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah ini merupakan kegiatan orang-orang munafik, dan itu betul-betul dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bagaimana tadi ditanyakan apakah cukup dengan minta maaf? Itu dilanjutkan dalam ayat yang ke-66, Allah berfirman,
la ta'dziru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak cukup kalian itu atau tidaklah itu bisa menjadi alasan bagi kalian. Sungguh qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh engkau telah ingkar, engkau telah kafir setelah keimanan kalian itu. Sehingga ini dijelaskan di dalam penjelasan At-Tabari, ya. Dulu beliau beliau menjelaskan bahwa di antara Rasulullah SAW itu ada sebuah perang, yaitu perang Tabuk, dan di sana ada orang-orang munafik, ya. Kemudian orang-orang munafik itu mengatakan, unzuru ila hadar rajuli yuridu ayyaftataha qusur Syam fakhuzunaha hayhata hayhata. Mereka mengatakan kepada yang lain, ya, lihatlah laki-laki ini yang dimaksud adalah Muhammad, bahwasanya dia akan menaklukkan kaisar di Syam, kemudian benteng-bentengnya, kemudian dia mengatakan hayhata hayhata hayhata, mustahil itu, sangat sangat jauh, tidak mungkin. Kemudian disampaikanlah ini kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian beliau berkata kepada laki-laki itu, kultum kata wa kata faqulu ya Nabi Allah, innama kunna nakhudu wa nal'abu. Lalu Rasulullah mendekati atau bertanya kepada laki-laki tadi, orang munafik itu, tidakkah engkau mengatakan yang itu, yang telah kamu katakan tadi, ini dan ini? Kemudian laki-laki itu mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'abu. Sesungguhnya kami hanyalah bermain-main, kami tidak serius, ya. Kemudian dibacakan, turunlah ayat ini, kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tahstasiun. Katakan, apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya, kemudian engkau melakukan istihza, memperolok-olok terhadap ayat-ayat Allah ataupun Rasulullah SAW. Jadi ini merupakan tindakan orang-orang munafik dan tidak diterima, ya. La ta'dziru qad kafartum ba'da imanikum. Alasan kalian itu tidak diterima setelah keimanan yang telah engkau ikrarkan. Jadi kalau kemudian tadi dikatakan apakah kemudian minta maaf, ya, kalau kemudian disampaikan di dalam di media bahwasanya yang bersangkutan sudah minta maaf karena dia mu'alaf, tidak bermanfaat itu. Keimanan itu sudah tidak bermanfaat. Jadi dia telah kembali lagi kepada kekufuran. Jadi ini adalah bahkan tindakan yang terlarang dan tindakan yang berdosa, dosa besar. Jadi itu. Mas Fatin. Baik, Kiai Heru. Bagaimana sanksi dalam Islam dalam menindak para penista Islam? Lalu apa dampak penerapan hukum Islam tersebut, Kiai Heru? Iya, jadi ketika seorang yang tadi dia bersama-sama dengan Rasulullah SAW, dengan para sahabat, ya, mereka berperang di perang Tabuk, artinya kan yang tampak itu kan Islam. Ya. Tetapi dengan ungkapan dengan mengatakan, lihatlah laki-laki ini yang dimaksud adalah Rasulullah, mereka menghina Rasulullah SAW. Meskipun Rasulullah juga tidak tahu itu, tapi beliau diberikan tahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak viral di hadapan manusia, kalau saya tidak ada keramaian, ya, tidak dibincangkan, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memberitakan itu kepada Rasulullah, dan Rasulullah akhirnya bertanya kepada laki-laki tersebut, sehingga kemudian dia dikategorikan dalam ayat selanjutnya, turun ayat selanjutnya, bahwa alasan itu tidak diterima dan dia kembali kepada kekufuran. Artinya apa? Ya berarti murtad. Dan kemurtadan itu membadala dinahu faktuluhu, bagi yang mengubah agamanya setelah dia beriman, maka hukumannya tegas, hukumannya dia harus dihukum mati, itu di dalam Islam. Sehingga seseorang itu tidak dengan
ringan untuk melakukan penghinaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab, itu tidak seperti itu. Tentu kemudian dia diperintahkan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dia tidak bertobat, maka hukuman bagi penghina, hukuman bagi orang yang murtad adalah hukuman mati. Jadi ini tegas sekali. Bagaimana kalau dan saat ini? Ya tentu terlalu ringan. Maka ketika hukuman itu terlalu ringan, ya akhirnya kemudian diulang-ulang. Ya, baik Kiai Heru. Terakhir Kiai Heru, ada 2 pertanyaan sekaligus, Kiai Heru. Apakah maraknya penista adalah dampak langsung dari proyek moderasi agama? Lalu apa bahaya moderasi agama dan bagaimana sistem hukum dan politik Islam dalam melindungi agama dari para penista? Iya, jadi kemarin kita dibombardir dengan kampanye Islam radikal. Sebelumnya ada terorisme, kemudian ada Islam Nusantara. Kampanye-kampanye itu tidak begitu laku di antara kaum muslimin. Yang sekarang ini Islam kampanye mereka itu kemudian dibungkus dengan bungkus moderasi beragama, jadi Islam moderat. Islam moderat ini adalah sebuah cara pandang atau bagaimana menjadikan Islam ini dipahami lalu diamalkan tidak terlalu ekstrim. Tidak terlalu ekstrim kemudian dimaknai tidak terlalu radikal. Nah, itu. Sebenarnya yang disasar adalah umat Islam yang ingin menjalankan Islam dengan seutuhnya. Nah, inilah yang kemudian terjadi satu tarik menarik atau satu pertentangan antara hak dan batil. Antara hak dan batil. Tentu yang Islam adalah hak, selain Islam itu adalah batil. Nah, kedua-duanya mempunyai pengikut, mempunyai pasukan intelektual dan seterusnya. Maka kemudian upaya mereka untuk menghalang-halangi atau menghambat kesadaran umat ini untuk kembali kepada Islam yang sesungguhnya ini, kemudian mereka ingin agar umat ini tidak belajar Islam terlalu dalam, tidak menjalankan Islam terlalu kuat, ya, sehingga kemudian yang didengungkan adalah Islam radikal, Islam moderat. Ya. Nah, upaya-upaya untuk menurunkan ya pemahaman umat agar kemudian umat ini tidak terikat dengan ajarannya, tidak terikat dengan akidahnya. Ini kemudian salah satunya adalah dengan terus melakukan degradasi, menjelek-jelekan akidah, menjelek-jelekan ajaran Islam, sehingga kemudian umat ini kemudian menghindari. Mereka tidak ingin dikatakan ekstrim, mereka tidak ingin dikatakan radikal, mereka tidak ingin dikatakan dengan stigma-stigma negatif yang mereka kampanyekan. Yang baik menurut mereka adalah Islam yang ada pertemuan antara hak dan batil, tidak harus terlalu kuat di dalam memandang atau memegang agamanya. Jadi ini yang saya pikir bagian dari upaya untuk perang opini, perang akidah, ya, dengan memberikan ini Islam moderat. Ya. Jadi ini bagian dari itu. Ya. Ya. Baik, terima kasih Kiai Heru Elyasa, pengurus Tabayin Center, telah bergabung pada program Kabar Petang kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Heru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, pemirsa Kabar Petang, semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Sampai bertemu lagi di jam dan channel yang sama setiap hari. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Khilafah News. Akhirnya, saya Muhammad Fadil Abdussalam bersama kru yang bertugas undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap taat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.